Halo, hari ini Alindra kedatangan teman-teman dari Duta Budaya dan Museum Kota Malang. Hai. Oke, kita kenalan dulu satu-satu yuk. Dari yang ujung sana. Oke, halo, kenalkan saya Dimas Dadi Putra dari Malang. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laila Farinda dari Kota Malang. Halo, nama saya Muhammad Prasetyo, saya dari Kabupaten Malang. Oke, nama saya Revi Tiara, saya juga dari Lowokwaru. Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol apa sih? Kita tanyain dulu kabarnya mereka satu-satu ya. Gimana nih kabarnya Duta Budaya 2018? Baik, alhamdulillah. Makin solid. Makin solid ya. Iya. Berarti biasa. kemarin agak cair. Oh enggak. Wah, Kemarin padat. Oh, kemarin padat, Iya. sekarang makin makin kental dong. makin Iya. kental. makin kuat lah. Sa. Semakin kuat. Oke, jadi apa kan ini kalian pemenang-pemenang dari 2018 ya. Selama 2 tahun belakangan apa sih kegiatannya teman-teman? Kalau kegiatan kita sih kayak sosialisasi, kemudian menghadiri beberapa event yang diselenggarakan oleh dinas. Kemudian kita juga aktif di sosial media kita juga untuk mengekspor atau memberikan input tentang budaya Kota Malang. Oke, terus apa lagi tuh? Tentunya kita juga menjadi tangan kanan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Malang. Dan kita juga bertugas ketika ada event-event terkait tentang kebudayaan itu sendiri. Bener banget. Jadi dari pengenalan museum, kalau ada acara-acara kebudayaan, kemudian kalau seumpama ada acara duta-duta juga kita sering datang attending buat ya memperkenalkan diri di sana dan menjaga juga antar duta-duta Kota Malang. Oke, terus apa lagi ada tambahan? Jadi intinya ya, kita sebagai representatif dari pemuda Kota Malang yang mencintai budaya. Kota Asik Malang. banget. Jadi teman-teman 2018 ini angkatan pertama ya kebetulan ya? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Kita angkatan ketiga. 3. Angkatan ketiga. Jadi sebenarnya apa sih main jobnya dari teman-teman Duta Budaya itu apa sih sebenarnya, misi core missionnya itu apa sih? Yang utama itu sebenarnya untuk pengenalan budaya Kota Malang ya, karena kita seringkali juga diajak event ke luar Kota Malang. Nah, kita juga sebagai representatif dari Dinas Kebudayaan Kota Malang, jadi tugas kita sudah jelas, jadi kita harus mengenalkan budaya Kota Malang itu untuk ke luar kota, bahkan Indonesia atau luar lah seperti itu. Karena kan yang emang yang muda yang pasti akan memperkenalkan pasti yang muda. Jadinya kita juga berjiwa-jiwa muda dan berjiwa-jiwa kebudayaan. Oke. Gitu. Karena budaya itu sendiri juga merupakan identitas negara, jadi kami sebagai pemuda juga menjadi teman sebaya dan untuk memperkenalkan kebudayaan dan peninggalan sejarah yang ada di Kota Malang itu sendiri. Wah, keren banget. Dan kemarin kita udah buka question box ya, yang ada di Q&A. Instagram. Mau dijawab sekarang? Boleh. Boleh ya. Kita coba buka dulu questionnya. Oke. Jadi ini udah di-up di Instagramnya Duta Duta Budaya Budaya. dan Museum Kota Malang. Iya. Yang kita udah pilih pertanyaannya apa aja. Nih, pertanyaan yang pertama dari namanya disamarkan ya. Apa kabar DBM? Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Semakin solid. Ya. Semakin solid. Udah gitu aja? Iya, kita semakin solid. Orang-orang juga tahu kok gimana solidnya kita. Saking solidnya sampai speechless, nggak ada kata-kata yang lain yang bisa menggambarkan kekentalan dari Ikatan satu sama lain antar duta budaya itu sendiri. Karena memang tujuan kita harus berkeluarga ya. Iya. Inti dari kekeluargaan seorang duta itu sangat penting. Gitu. Betul sekali. Oke, next pertanyaan berikutnya. Mau tanya dong Kak, setelah kita menjadi bagian dari duta, kegiatan apa aja sih yang kita lakukan? Oke, jadi seperti disebutkan di awal, kegiatan yang kita lakukan yaitu kita tuh ada organisasi namanya Pandu Bumi. Di Pandu Bumi itu ada dari senior-senior, itu paguyuban Duta Budaya dan Museum Indonesia dari Pandu Bumi itu. Nah, dari situ di Pandu Bumi nanti kita akan melakukan kegiatan-kegiatan di luaran sana dan di Kota Malang sendiri. Tapi kita sering juga sih, lebih sering keluar kota. Kalau ada pembukaan museum, kayak kemarin di Mojokerto ya Pras ya? Ya, kemudian kayak ada acara Apeksi, kemudian intinya kayak berbagai acara yang dinaungi oleh pemerintah yang disalurkan di berbagai kota yang melibatkan kebudayaan yang ada di kota-kota tersebut. Jadi tugas kita ya kembali lagi representatif seorang pemuda Kota Malang yang mencintai budaya. Ada tambahan? Sudah disampaikan Sudah dua rekan saya. disampaikan.
Oke, kita langsung aja ke next question, Kak. Bedanya DBM dengan Duta Budaya Museum Kota Malang apa ya? Itu untuk singkatan saja. Jadi DBM itu singkatan dari Duta Budaya dan Museum Kota Malang. Tuh, jadi sama aja. Nah, jadi ada sejarahnya nih. Dulu angkatan pertama itu bukan Duta Budaya tapi Ken Dedes Kota Malang. Oh. Nah, kemudian di I tahun see. berikutnya berpindah nama jadi Ken Dedes dan Ken Arok dan Ken Dedes Kota Malang. Kemudian di tahun kita jadi Duta Budaya dan Museum Kota Tuh Malang. kan, makanya tadi aku tanya apakah kalian ini angkatan pertama gitu kan. Ternyata memang namanya ada perubahan. Ada Ya, ya. tapi tetap sektornya atau pusatnya, maksudnya konsentrasinya itu tetap ke budaya. Dan misinya juga sama ya. Budaya dan museum. Oke, next. Bagaimana kekeluargaan di DBM, Kak? Nah, ini kan tadi udah, pokoknya solid banget, kental banget. Coba dong ceritain di DBM itu ada berapa orang yang tahun 2018 dan paguyubannya seperti apa? Kemudian apa sih kegiatan kalian di luar keorganisasian ini? Terus ceritain yang seru-seru deh, coba. Jadi kita setiap tahun memang pemilihannya kita selalu 20 orang ya yang terpilih dari beberapa peserta yang mendaftar, ada beberapa seleksi, ada tahapan seleksi, sehingga pada waktu grand final sudah terpilih 20. Baik dia menang ataupun tidak menang, itu tetap saja itu satu keluarga paguyuban di tahun tersebut seperti itu. Intinya 20 orang itu kan berarti 10 pasang nih. Jadi 20 orang itu adalah orang-orang terbaik pilihan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Gitu. Terus kalau kegiatannya ya kita nggak cuman share masalah di organisasi aja ya. Jadi untuk masalah pribadi juga kita sering share, kita sering nongkrong bareng. Saling julitin satu sama lain. Iya betul sekali. Itu yang dikatakan kekeluargaan. Jadi Seperti itu kalau memang. kemarin sih merasakan bener-bener kayak DBM itu bener-bener nge-support ketika seumpama ada salah satu yang orang tua yang meninggal kayak gitu tuh mesti kita selalu ada dateng kayak teman-teman. Contohnya aku aja deh kemarin habis operasi teman-teman pada dateng kayak gitu. Gitu sih. Jadi DBM itu sudah bukan hanya paguyuban tapi sudah jadi keluarga. Saling supportnya Iya. ya. Terus ada tambahan lagi? Bukan hanya itu saja, ketika kita bertugas tentunya kita juga memiliki kesibukan lain seperti kuliah. Nah, ikatan yang kuat itu juga terbukti dari ketika kita tidak bisa, teman-teman kita itu sadar bahwasanya saya akan membantu bertugas pada hari tersebut seperti itu. Oke. Kemudian ada juga ketika teman-teman kita mengikuti suatu perlombaan, tentunya kita juga mensupport teman kita untuk menjadi yang terbaik seperti itu. Terus kalau ada temennya yang kesusahan, aduh deadline nih ada yang ngejokiin gitu nggak sih, kan saling support? Ya kita pasti kalau support itu pasti. Pasti berarti bisa ya ngejokiin lah ya. Ya gimana ya? Gimana? Oh jadi itu terjadi juga? Iya mungkin. Wah kita buka-bukaan aja ini nggak apa-apa. Jadi gimana, kasih tahu dong apa sih salah satu rahasia yang kira-kira di luar tuh nggak mungkin nih DBM kayak gini yang kalian tuh sebenarnya jaim banget di luar tapi ternyata di dalam kayak gini gitu. Apa ya? Banyak. Ya banyak ya. Coba ceritain salah 5 dari banyak itu. Oh kok 5 sih? Biasanya salah satu ya. Ya udah satu aja biar nggak banyak-banyak. Ya mungkin dari contoh simpelnya kita kan dari 20 orang. 20 orang ini kan memiliki sifat yang berbeda-beda. Jadi individualnya juga berbeda, argumennya juga berbeda. Itu kita di situ jadi forum kayak debat itu sering banget gitu. Jadi kayak mengadu pendapat gitu sih sering banget. Jadi itu yang paling langka, yang paling berkesan di keluarga DBM. Ini bukan mengadu domba ya. Aduh domba. Ya bukan. Bukan ya. Aduh apa Apalagi dong? mengadu nasib, bukan Waduh, juga. bukan juga. Jadi apa yang diadu? Kita mengadu argumen untuk mendapatkan apa ya? Ya tujuan. Suatu Tujuannya pilihan itu- yang terbaik juga seperti yang itu. Karena mungkin di DBM sendiri juga ada beberapa event dan juga kegiatan. Jadi kita juga sering mengadakan rapat sehingga mungkin debat-debat itu juga ada di paguyuban itu. Tetapi perdebatan dan perselisihan itu yang menjadi momen tersendiri yang membekas di hati kami dan juga itu merupakan suatu hal yang memperkuat ikatan kami seperti itu, Kak. Iya. Jadi kayak emang golden moment di situ. Pada bener. waktu kita mulai perdebatan, saling beradu argumen itu sangat
Sampai denger-denger Duta Budaya dan Museum Kota Malang ini kalau berdebat di grup WA, mereka nginvite Mbak Najwa Shihab ya, moderator kebetulan ya. Ya kan, ngaku aja deh. Ya, siapa nih Najwa Shihabnya nih? Oke, kita lanjut ke next question ya. IGDBM sekarang emang ada 2, Kak. Oh iya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Instagramnya Duta Budaya dan Museum. Jadi untuk Instagram Duta Budaya dan Museum itu tahun sebelumnya dan sampai tahun 2018 itu memang yang Duta Budaya dan Museum Kota Malang ya. Duta Budaya dan Museum Kota Malang. Nah, setelah itu kemarin ada pemilihan untuk 2020 untuk dari dinasnya sendiri juga sudah pelaksananya memang sudah berbeda. Jadinya dia menggunakan Instagram yang lain. Ya, jadi mungkin kebijakan dari penyelenggara ini dia memutuskan untuk membuat akun Duta Budaya yang baru seperti itu. Oke, jadi ini ada yang baru nih, memang. Ada yang baru, Bukan tapi karena akunnya dihack atau apa? bukan. Akun masih kita pegang. Akun masih ada sama kita. Untuk yang lama Untuk tetap yang lama. tetap ada kita pegang, dan untuk yang baru itu dibuat oleh penyelenggara yang baru untuk Duta Budaya dan Museum Kota Malang di tahun 2020 yang Oke. akan terpilih nantinya seperti itu. Boleh dibocorin nggak sekarang penyelenggara yang baru dan penyelenggara yang lama ini? Jadi kalau untuk penyelenggara yang lama itu Duta Budaya itu dipegang sama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Oke. Tapi untuk sekarang karena kebijakan pemerintah ya. Ya, kebijakan Karena pemerintah kebijakan yang baru. pemerintah untuk Dinas Kebudayaan itu bergabung dengan Dinas Pendidikan, tapi untuk Dinas Pariwisata bergabung dengan Dispora. Dinas Olahraga, Iya. jadi Dispora. Jadi kalau Dinas Kebudayaan jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena sudah peraturan baru dari pemerintah. Dan dari kementerian juga Dari ya? Ya, kementerian seperti memang. itu. Jadi karena ada pergantian itu mungkin sistematikanya juga berubah, nggak kayak dulu. Itulah yang menyebabkan mungkin kenapa sih orang-orang pada tanya kenapa kok Instagramnya ada 2, ya itu yang menyebabkan, yang menjadi jawabannya. Tapi selain Instagram yang 2, apalagi yang beda? Mungkin dari pemilihannya ya. Dari pemilihannya memang beda. Untuk tahun yang lalu kita tesnya wawancara dulu ya. Ya, wawancara. Tes tulis dulu, Kak, pertama. Tes tulis, wawancara, kemudian bakat minat. baru bakat. Bakat minat. Kalau untuk tahun ini itu tesnya nggak Tes ada tes tulis bakat ya? pertama. Nggak ada Tes tes bakat. tulis. Nggak ada ya? tes tulis. Nggak ada. Langsung tes bakat, dari tes bakat nanti langsung wawancara, Wawancara. nanti terus grand final dan Jadi proseduralnya juga beda, bahkan nanti apa ya, kayak apa yang mereka inginkan, maksudnya kayak standarnya itu juga mungkin berbeda juga gitu, seperti itu. karena dari dinasnya pun Kriterianya, sudah beda. kriteria dari dinasnya itu juga bisa berpengaruh gitu, karena ada prosedural yang berbeda, nanti pasti imbasnya nanti ke kriteria mereka. Ya, mungkin mereka membuat prosedural seperti itu dengan maksud menuruti kriteria yang mereka inginkan seperti itu. Karena kan memang tidak bisa dipungkiri ya, mungkin dari tahun ke tahun kan kriteria itu memang berbeda-beda. Seperti itu. Tentunya juga setiap dinas kan juga mempunyai kebutuhan tersendiri, jadi mungkin itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dari pihak penyelenggara seperti itu, Kak. Oke, jadi biasanya kan kalau misalnya duta-duta itu alumni atau apa seniornya itu ikut juga involved in their kind of selection Ya. untuk tahun berikutnya gitu. Terus untuk tahun ini kalian juga masih involved kan walaupun beda penyelenggara? Untuk tahun ini penyelenggaranya karena berbeda, jadi kemarin kami diundang pada saat technical meeting ya. Ya, Kami diundang untuk menghadiri saja, kemudian yang datang, Kak Pras datang? ya, berapa tuh itu? Nggak datang. Itu ada beberapa dari kita yang datang, tapi di sana kita tidak bertugas sebagai seorang Panitia. atau event organizer-nya, tapi kita diundang untuk datang. Sebagai undangan, bukan Undangan. panitia penyelenggara. Oke, berarti memang sudah terputus gitu ya? Iya. Kalau Terputus dibilang mungkin seperti enggak, Kak, itu. sih, cuma kita beda dari pemegang Beda kebijakan. penyelenggara kebijakan Nah. seperti itu, Kak. jadi karena keberadaan kebijakan ini mungkin yang membuat apa ya, spekulasi orang-orang kadang berbeda dan seperti itu. Nah, ini makanya klarifikasi Aukarin. Jadi gimana? Ya, Gak apa-apa Sarah. Kenapa yang Sarah yang di gak apa-apain? Jadi gimana? Sebenarnya gimana sih, maksudnya coba deh satu statement yang mengclearkan argumentasi di luar sana yang
masih simpang siur, itu kayak gimana sih sebenarnya untuk tahun ini? Ya, Statement atau statement aja yang menjelaskan. Pada intinya karena penyelenggaranya beda, jadi semua jalannya berbeda. Kemudian juga dari rundown dan lain-lain untuk pemilihan yang sekarang juga kami juga tidak tahu karena kami bukan panitia. Kami di sini hanya diundang ketika pemilihan 2020 kami hanya diundang. Orang-orang di penyelenggaranya pun juga sudah berbeda, bukan orang-orang lama. Orang-orangnya juga sudah dirombak semua. Jadinya kami Duta Budaya dan Museum 2018 dan Duta Budaya 2020 mungkin kami gimana ya ngomongnya? Ya, berbeda. Gimana ya? Semua Sudah. perbedaan itu kan kita setiap paguyuban duta kan ada yang menaungi, baik itu dari dinas atau dari suatu perusahaan atau entah apalah itu. Kalau seandainya yang menaungi itu sudah berbeda, maka nanti apa yang dinaungi itu pasti juga berbeda. Oke, Jadi betul, karena betul. dari awalnya, dari yang penaungnya ini, seorang dinasnya ini sudah berbeda label atau berbeda prosedural dan berbeda sistematika, maka kita pemilihannya juga pasti akhirnya berbeda. Seperti itu. Jadi mungkin itu sih yang Ya, itu akan berpengaruh dengan outputnya nanti Kak. Ya, outputnya itu juga ya merupakan dari finalisnya itu sendiri seperti itu Kak. Oke, jadi walaupun beda, tapi namanya tetap sama ya. Namanya tetap sama Duta Budaya dan Museum Kota Malang. Ya. Cuma memang payung yang menaungi Payungnya beda. paguyubannya beda. Iya. Oke, tapi apakah yang 2020 ini masih masuk ke dalam paguyuban kalian yang dari Ken Dedes, terus Ken Dedes Ken Arok, dan sekarang yang 2018? menurut saya tetap masuk aja, maksudnya tetap masuk ya. Itu mereka salah satu dari Pandu Bumi, tapi cuma di angkatan mereka program kerja dan kalau keputusan dari mereka itu yang berbeda. Jadi pembedanya itu program kerjanya mereka aja, atau mungkin Misi gitu ya. dari mereka. Tapi kalau keluarga Pandu Bumi ya semua Duta Budaya dan Museum Kota Malang itu Pandu Bumi. Seperti itu. Cool. Jadi nggak mempengaruhi apapun kotaknya, apapun rumahnya, tetap kita ya udah keluarga ya. Oke. Panjang ya, lumayan. Oke, kita next question, masih ada beberapa lagi. Oh iya, ini masih tanya lagi Kak, IG-nya benar ini apa yang satunya ya? Untuk pemilihan Duta Budaya dan Museum Kota Malang 2020 bisa diikuti yang 2020 ya, yang Ya. backgroundnya biru, Ya. DP-nya biru. Jadi Duta Budaya dan Museum Kota Malang 2020. Jadi mungkin apabila nanti seandainya mungkin Instagram kita yang lama sudah tidak digunakan atau dialihfungsikan ke 2020, maka nanti Instagram yang 2018 yang kita gunakan sebagai informasi budaya seperti itu. Oke. Konten-konten budaya seperti itu. Oke. Tapi untuk pemilihan memang dialihkan ke Instagramnya Duta Budaya dan Museum Kota Malang 2020. Yang Yang terbaru. DP-nya biru. Yang Ya. DP-nya biru. Oke, tadi sempat stalking juga yang postingannya masih satu. Ya. Iya. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan yang tadi kita udah jawab juga. Ini nih, apakah benar penyandang duta memang semuanya asli Kota Malang tuh? Apakah memang untuk orang Malang saja atau gimana nih? Untuk pemilihan yang 2020 memang untuk semuanya Kota Malang. Kota Malang dan Kabupaten Malang ya. Jadi Malang Raya. Malang Raya. Malang Raya terdiri dari Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang. Seperti itu. Jadi itu mungkin kebijakan yang baru dari penyelenggara seperti itu. Karena tagline-nya memang Duta Budaya dan Museum Kota Malang. Nah, seperti itu. Oke. Next question. Ini mungkin question terakhir ya. Jadi kan ini proses pemilihan ini di waktu pandemi. Ya kan? Kemarin technical meeting masih belum lockdown dan Belum. segala macam ya. Masih Bulan apa normal. itu? Kalau nggak salah, Itu 2 minggu sebelum Pandemi. lockdown. Maret berarti ya? Maret. Masih Maret ya? Maret tengah awal Iya. gitu ya. Maret. Nah, gimana nih? Ini ada yang tanya, gelar grand finalnya gimana di tengah pandemi kayak gini? Tuh. Tentunya kalau dinas sendiri pasti akan menerapkan protokol kesehatan ya. Kayak kemarin tes bakat aja mesti tes upload. wawancara. Enggak, tes bakatnya. Tes bakatnya tidak seperti biasa kan selalu dipertunjukkan. Nah, di-showkan kepada semua orang kan. Kita dulu Di keramaian. Di Matos. di Matos suatu. Kalau yang ini memang ya menyesuaikan dengan protokol dari pemerintah, jadi di-upload saja di Instagram masing-masing seperti itu. Jadi
menggunakan sosial media untuk pemilihan dari proses seleksi bakat itu sendiri, seperti itu. Dan untuk berikutnya yaitu tes wawancara, itu juga menerapkan protokol kesehatan tentunya, yaitu satu-satu. Jadi satu orang masuk ke satu ruangan, seperti itu yang saya ketahui. Jadi dari yang saya ketahui juga dari beberapa peserta, semua peserta itu kayak dibagi beberapa kloter ini 10 orang atau 5 orang datang jam sekian sampai jam sekian, yang seperti itu. Oke. Berarti memang tetap ada offline-nya, Iya. tapi tetap menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang saat ini udah ada banyak ya. Iya. Tentukan oleh pemerintah juga. Yang terakhir ini ada semoga acaranya lancar dan sukses. Sebenarnya pengen ikut tapi KTP-nya non Malang. Oke deh, so that was all the question for today. Teman-teman ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Untuk Duta Budaya dan Museum Kota Malang 2018, kami mohon maaf jika kemarin sempat ada kesalahan. Terima kasih untuk dukungannya selama ini kepada kami. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kemudian untuk 2020 semoga sukses selalu. Yeay, dari Kak Pras? Ya, mungkin lebih ke apa ya? Saya ingin memotivasi saja agar semua pemuda Kota Malang lebih mencintai budaya Kota Malang, apalagi yang nonton ya. Nonton kan pasti mungkin ada beberapa orang Kota Malang atau mungkin dari kota yang lain. Cintailah budaya yang ada di lingkungan kalian, di kota kalian, karena itu adalah identitas bangsa yang sangat berharga. Seperti Oke, itu. apalagi kalau yang nonton Alindra nih, udah bukan lagi. Milenial. Dia pecinta budaya, sampai kemarin yang Mishi itu luar biasa, pecinta budaya sampai mana aja tuh belimbing semuanya udah Kacau. lengkap ya, kacau ya kan? Itu pencinta budaya semua. Dari Kakak Sinyo. Mungkin dari yang pertanyaan tadi saya akan menjawab yang terakhir. KTP-nya non Malang ya. Nah, tentunya sebagai pemuda bukan hanya menjadi seorang dari warga Malang, tapi juga daerah lain, kalian juga memiliki kesempatan untuk terus memperkenalkan budaya dan pariwisata atau peninggalan sejarah dari daerah kalian. Jadi hal tersebut bukan menjadi batasan untuk kalian terus menginspirasi satu sama lain, seperti itu. Karena memang seperti yang saya bicarakan dan teman-teman bicarakan tadi, bahwasanya kebudayaan ataupun sejarah merupakan identitas dari negara kita Indonesia, seperti itu. Keren banget, dan itu bener banget ya, aku setuju sama statement yang terakhir bahwa kecintaan kamu terhadap budaya itu nggak terbatas oleh identitas diri kamu ya, bahkan Benar banget. walaupun kamu bukan orang Malang, KTP kamu non Malang, kamu juga bisa kok menyebarkan informasi, menyebarkan cinta, kecintaan kamu terhadap budaya ke siapapun dan dimanapun. Oke deh. Keren banget, seru banget teman-teman dari DBM 2018. Thank you so much udah datang di Alindra. Ya udah kalau gitu Revi pamit. Thank you so much and bye-bye. Kami dari Duta Budaya dan Museum Kota Malang 2018. Terima kasih atas segala supportnya. Terima kasih kebersamaannya. Kami mohon pamit dan sampai jumpa. Salam budaya Nusantara. Museum di hatiku.